Pemirsa, Inara Rusli makin eksis di jagat hiburan. Walau sempat dicibir kakak ipar dan mertuanya, Inara bahkan menjadi sorotan publik hingga memiliki penggemar sendiri. Nama Inara Rusli kembali diperbincangkan setelah ia bersama dengan dua rekannya, Mawar Dimas Febra Purwanti alias Mawar Afi dan Riri Fairuz, membentuk geng Glowing. Dan Riri udah sering ketemu dari setahun lalu ya. Tapi kalau sama Ina ada beberapa kali event yang memang ketemu bareng-bareng juga. Obrolan biasa ngomongin kapan kita arisan gitu sih. Saya gak mau ngomong takut salah. Menjadi anggota geng Glowing dengan slogan mantan suami bakal menyesal, Inara, Mawar dan Riri mengaku bangga. Selain senasib, mereka juga sama-sama menjadi brand ambasador produk kecantikan. Geng Glowing itu karena ada salah satu brand juga kan kita yang memang dikontrak sama-sama. Jadi ya sebatas pekerjaan ya paling kayak misalnya tadi ada adegan gitu. Loh, ini kan gini kita kayak saling ejek-ejekan aja. Ini mah bukan gue, ini mah lu, ini mah gitu-gitu aja gitu. Ya, aksi Inara membongkar perselingkuhan Virgon seolah menjadi sisi lain dari kisah Mawar yang bercerai dengan Steno Ricardo mantan suaminya di Pengadilan Agama Depok lantaran hadirnya orang ketiga. Dan orang ketiga juga yang membuat rumah tangga Riri Fairuz dan Ayu Sabian bubar. Namun demikian ketiganya enggan disebut sebagai janda korban perselingkuhan suami. Mereka memilih sebutan geng Glowing lantaran penampilan mereka yang semakin bening. Apa ya, para janda ya gitu deh, pokoknya siapa sih yang mau kan keadaan kayak gini ya, cuma kita saling menguatkan aja. Jadi semua masalah tuh kita sekarang udah jadi candaan aja sih buat kita. Betul, kalau dulu sempat nangis sekarang udah bisa ketawa ya. Benar, udah jadi apa ya, udah ceng-cengan aja kita gitu. Tapi kalian sebenarnya udah saling maafin nggak sih sama pihak sana gitu, atau seperti apa sih? Riri mah maafin banget. Riri sendiri udah? Iya, karena terutama Kak Riri nih kayaknya masih sering ketemu kan ya? Sama siapa? Mantan. Masih dong. Sekarang aja mau lagi di rumah orangnya. Karena ya hubungannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Apa yang membuat kamu maksudnya seperti legowo iya gitu? Ya karena ya udah yang berlalu biar kena berlalu. Anak-anak kan masih butuh sosok ayah. Jadi dibilang wanita itu sama netizen. Iya Kak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Walaupun ya aku ya nggak tahu ya mereka di belakangnya aku kayak gimana, cuma ya selalu ya kasih yang ini aja lah, yang happy aja ke netizen. Ada apa? Ada hikmah gede ya di kejadian ini ya. Tuhan ngasih kita kesempatan kedua buat dapetin yang lebih baik. Penyanyi Marion Jola angkat bicara soal kisruh TikToker Richard Theodore yang memposting konten terkait tes kejujuran orang NTT. Marion Jola diketahui penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi bosong mau tes-tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Marion terlihat geram dengan sikap Richard dan teman-temannya yang postingan kontennya menyerempet isu SARA. Melalui akun media sosial, Marion menyerukan agar Richard segera meminta maaf bukan hanya kepada warga NTT, tetapi meminta maaf juga kepada pemilik warung. Oke, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada darah NTT, baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung nembak tua juga ya. Ya, Richard akhirnya muncul dengan klarifikasi alias pembelaan dirinya. Ia meminta maaf dengan alasan kurang bijak dalam bercanda hingga menimbulkan kegelisahan serta kekecewaan banyak orang. Minta maaf atas segala kegaduhan yang gue timbulkan, atas segala persepsi gue menyudutkan orang-orang NTT, atas persepsi gue yang menyudutkan keluarganya Pak Arman. Khususnya, gue merasa bodoh, gue merasa malu, dan gue sangat menyesal atas segala perbuatan yang gue lakukan.
Indah lo upload yang dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang Sony pintar, orang lihat dia jual di warung bilang, weh, om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung, di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung, berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu, dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, oh itu kesimpulan datang dari Besong kata-kata dalam itu video. Jujur dalam hati yang gue terdalam, gak ada niat sama sekali gue untuk bisa konten di NTT, bahkan untuk tes kejujuran orang NTT, gak ada sama sekali. Gue juga gak sadar, gue juga gak tahu bahwa video itu bakal diupload untuk as a konten di TikTok. Gue juga gak menyalahkan Doni sebagai orang yang mengupload video. Gue jujur, gue mau case ini selesai, gue gak mau berlarut-larut, gue gak mau menyalahkan pihak manapun, karena pure ini adalah sebuah kesalahan gua, Rona wajah Richard terlihat jauh berbeda jika dibandingkan raut wajah ketika ia mengambil HP yang tertinggal di warung. Dan perubahan sikap inilah yang membuat Marion Jola merasa jika klarifikasinya tidak tulus. Lantas benarkah Marion Jola bersama warga NTT siap mempolisikan Richard dan teman-temannya? Indah lo upload yang dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang Sony pintar, orang lihat dia jual di warung bilang, weh, om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Itulah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all for me. Wih, oke, that's all. Wih, Mateo. Menjadi konten kreator. Gue udah minta maaf secara pribadi, hati ke hati. Gue juga udah telepon anaknya,